Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan uji kompetensi di pertemuan kedua ya, di kompetensi kedua pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini nanti kita akan memberikan pendalaman materi berupa tugas akhir semester. Di tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia, nanti mahasiswa akan mengerjakan beberapa soal yang akan saya sampaikan, kemudian jawabannya semuanya diunggah di channelnya mahasiswa sendiri-sendiri ya, di channelnya sendiri-sendiri. Tentunya soal ini semuanya dijadikan satu video ya, menjawabnya dengan satu video yang di sana diunggah di channelnya Anda sendiri. Oke, langsung saja di sini mulai dari nomor 1 ya. Soal nomor 1 di sini Anda diminta untuk menjelaskan pola bentuk gabungan terikat. Kemudian tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini ya. Oke. Soalnya Anda akan diminta untuk menjelaskan ya, menjelaskan mengenai apa itu yang dimaksud dengan pola atau bentuk ya gabungan terikat ya. Pola dari bentuk gabungan terikat itu apa? Silakan Anda jelaskan. Tentunya di sini Anda harus memahami di sana gabungan terikat ciri-cirinya seperti apa. Nah, ini. Setelah itu Anda akan diminta untuk menjelaskan ya. Ini ada soal mengenai bentuk gabungan terikat. Bagaimana cara menuliskannya ya? Bagaimana cara menuliskannya jika di sini Adi ditambah kuasa. Kalau digabungkan tulisannya seperti apa? Kemudian catur ditambah tunggal. Jika digabungkan penulisannya seperti apa atau dirangkai bentuknya seperti apa yang benar ya, yang baku ya. Ini perlu Anda pahami. Cara mengerjakannya ekstra ditambah kurikuler. Kemudian kontra ditambah revolusi. Purna ditambah wirawan. Sabta ditambah krida. Nah ini perlu Anda gabungkan setiap soal, kemudian penulisannya yang benar seperti apa. Ini loh, penulisannya yang benar seperti apa. Oke, saya perbaiki semuanya dulu sampai mahasiswa di sini benar-benar memahami bagaimana cara mengerjakannya. Oke, saya berikan satu contoh ya. Misalnya di sini adik kuasa. Jika dirangkai yang benar itu apakah adik kuasa seperti ini atau adik kuasa seperti ini. Ya, ini Anda harus melihat ketika gabungan terikat itu dituliskan ya, dituliskan di dalam jawaban yang benar adik kuasa yang ini atau yang ini. Ini cara menjawabnya nanti ya. Itu penting sekali nanti Anda memahami bentuk gabungan terikatnya akan dituliskan seperti apa. Soal selanjutnya di sini soal nomor 2. Anda diminta untuk menjelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Anda tentunya sudah tahu ya, ketika mengacu ke deduktif
Ya, mengacu ke deduktif, dia adalah pola penulisannya dari umum ke khusus ya. Kemudian ketika sudah mengacu ke induktif, di sana penulisannya dari khusus ke umum. Namun di sini Anda perlu membedakan bentuk penalarannya itu bagaimana. Yang dimaksud bentuk penalaran di sini bagaimana ketika di sana seseorang akan menuliskan, baik itu di dalam paragraf, baik itu di dalam wacana, baik itu di dalam latar belakang masalah, di dalam pendahuluan, caranya membedakan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif itu seperti apa. Itulah caranya Anda menjelaskan, dan selalu semuanya berikan contohnya, berikan contoh penerapannya. Nah ini selalu muncul contohnya agar kita jelas ketika Anda menjelaskan nanti bentuknya seperti apa. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi ya. Anda diminta di sini menjelaskan bentuk transkripsi itu seperti apa dan transliterasi itu seperti apa. Kemudian Anda diminta memberikan contoh kedua bentuk ini. Ya. Jadi ada menjelaskan juga dan memberikan contohnya juga. Bagaimana di sana penerapannya, bagaimana di sana contoh-contohnya seperti apa, agar kita jelas melihat penjelasan dari Anda. Soal nomor 4 di sini terkait dengan penulisan ya. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Oke ya, jika menurut ada di sini penulisannya ada yang salah, silahkan langsung diperbaiki. Oke, ini soalnya program usaha. Ini penomoran ya. Ini adalah penomoran, jadi nantinya mahasiswa benar-benar melihat bentuk kesalahannya ada di mana ya. Tahap persiapan program. Nanti saya berikan warna yang berbeda agar kita benar-benar tahu di sini bentuknya kesalahannya ada di mana. Penerimaan ini memang butuh ketelitian, jadi kalau tergesa-gesa nanti dimungkinkan ada kesalahan dari jawaban. Sebenarnya yang diinginkan dari soal nomor 4 itu Anda benar-benar memahami cara penulisan penomoran itu seperti apa. Nah ini loh, ketika Anda sudah memahami ini maka Anda akan mudah untuk mengerjakan soal nomor 4, pemilihan ketua kejar usaha. Ini adalah penomoran ya, jadi ada kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Musyawarah. Oke. 1.3.2 ditunjuk. Oke, ini soalnya ya. Soalnya itu ini saya berikan warna yang berbeda agar Anda tahu ini soalnya yang mana Pak? Yang ini. Oke. Di sini soalnya jelaskan penomoran ya. Anda akan menjelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Ya, ini adalah bagian-bagiannya ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Seperti yang saya katakan tadi, saya ulangi lagi. Di sini adalah penomorannya. Ya, apakah benar cara penomoran seperti ini? Ya, itulah yang ada di soal ini. A. Titik program usaha. Titik 1. Titik tahap persiapan program. Titik 1. Titik 1. Titik penerimaan warga belajar. Titik 1. Titik 2. Titik
pemilihan penyelenggara titik, 1 titik, 3 titik, pemilihan ketua kejar usaha titik, 1 titik, 3 titik, 1 titik, pemusyawarah titik, 1 titik, 3 titik, 2 titik, ditunjuk titik. Ini 131 adalah anaknya dari 13, 132 adalah anaknya dari 13. Silakan, ini Anda soalnya seperti ini, perbaikannya nanti langsung ya. Ini ada soal, kemudian perbaikannya di sampingnya atau seperti apa. Ini kreativitas mahasiswa nanti menampilkan jawabannya yang benar ketika penomoran itu seperti apa ya. Ingat di sini Anda harus melihat teknik penulisan penomoran yang benar. Soal selanjutnya di sini soal nomor 5. Pada soal nomor 5 Anda diminta untuk menjelaskan ya, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Nah, setelah itu kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Oke ya. Sudah jelas sekali ini soalnya nomor 1 atau A. Di sini Bayu Maharani S.S. B R M Pratama. Oke. Yang ketiga Dr. Irfai Fatur Rahman SPD. Jika masih Anda anggap salah penulisannya, penulisan nama gelar, silahkan diperbaiki. Kanzunuddin MPD, Profesor Dr. Ahmad Ulinuha MPD. Oke, ini soal nomor 5 sudah jelas ya bahwa Anda di sini diminta untuk menjelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar itu bagaimana. Setelah itu Anda diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Jika masih ada salah penulisannya, penulisan gelar maksudnya, silahkan diperbaiki. Yang A, Bayu Maharani S.S. R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfai Fatur Rahman SPD MPD. Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin MPD. Profesor Dr. Ahmad Ulinuha MPD. Oke, itu soalnya silahkan nanti Anda kerjakan. Dari soal tersebut nanti akan diketahui apakah ada perbaikan atau tidak ya. Langsung Anda jawab di channelnya Anda sendiri. Lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku ya. Ini mulai ke tanda-tanda ya, dan tanda kurung. Nah, ini kita mengetahui bahwa tanda di dalam penggunaan bahasa salah satunya ada tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Itu. Kemudian berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat ya, dalam kalimat. Jadi tanda elipsis di sana contohnya di dalam kalimat seperti apa, tanda siku contohnya di dalam kalimat seperti apa, tanda kurung di dalam kalimat seperti apa. Nanti Anda akan menjelaskan satu persatu disertai dengan contohnya ya. Oke. Kita masuk ke soal nomor 7 di sini. Soal nomor 7 Anda diminta untuk menjelaskan 3 cara penalaran induktif. Ini loh. Tadi ya hampir sama ya pertanyaannya, tapi ini lebih khusus lagi. 3 cara penalaran induktif meliputi
generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Setelah Anda menjelaskan ini semuanya, silahkan jelaskan satu per satu, disertai contoh. Nah, ini, oke. Ya, soal nomor 7 Anda diminta untuk menjelaskan ya, menjelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silahkan jelaskan satu persatu. Dari generalisasi itu apa, analogi itu bagaimana, hubungan sebab akibat atau kausal itu yang seperti apa. Kemudian berikan contohnya satu persatu. Saya lanjutkan di sini. Anda di soal nomor 8 diminta untuk menjelaskan ya. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme itu yang seperti apa. Oke. Pada bagian soal nomor 9 Anda diminta untuk menunjukkan ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan konjungsi. Konjungsi itu apa ya? Anda diminta untuk menjelaskan konjungsi itu apa. Ini bisa dicari informasinya di berbagai sumber, baik itu di artikel jurnal nasional apa jurnal internasional, kemudian berbagai referensi itu juga sudah ada. Silahkan nanti Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan konjungsi, kemudian sebutkan jenis konjungsi itu apa saja dan berikan contoh penerapan konjungsi tersebut itu seperti apa. Oke? Ya. Soal nomor 10 di sini wacana. Nah, ini kita ke wacana ya. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Oke. Ya. Anda diminta apa? Jelaskan ya. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Oke, nih ya, ada 10 soal di sini. Di soal nomor 10 Anda diminta untuk menjelaskan apa itu wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, wacana persuasi. Satu persatu, kemudian jelaskan ciri-cirinya satu persatu, perbedaannya tiap wacana itu ada di mana. Kemudian berikan contohnya satu persatu setiap wacana. Oke, jika Anda menggunakan sumber referensi apapun, jangan lupa mencantumkan sumbernya dan jelaskan sumber itu diperoleh dari mana ya. Itu dari saya. Silahkan nanti soal 1 sampai soal nomor 10 dikerjakan di dalam satu video ya, di dalam satu video yang Anda unggah di channelnya Anda sendiri. Itu ya. Sampai berjumpa lagi di channel Arketimum 18 selanjutnya. Salam budaya.